Oke, Kang Emil, apa kabar Kang Emil? Alhamdulillah. Kang Emil ini adalah salah satu penggagas dari aplikasi Pangling. Ya. Apa singkatan itu Pangling itu? Pangkas rambut keliling. Pangkas rambut keliling. Nah, bisa dijelaskan nggak? Jadi apa sih maksudnya aplikasi Pangling itu? Jadi aplikasi Pangling ini aplikasi cukur online. Oke. Ya, cukur online. Kita rencananya ada 8 fitur. Tapi kita bertahap fitur per fitur kita luncurkan, dan untuk peluncurannya pun kita strateginya dari wilayah Garut dulu. Oke. Ini gue potong dulu nih Kang. Siap. Maksudnya berarti sekarang ada aplikasi online. Siap. Buat masyarakat yang ingin menggunakan jasa cukur bisa lewat online, dan itu pasti dipanggil ke rumah berarti. Iya, betul. Dipanggil ke rumah berarti. Dipanggil ke rumah. Wah. Ya. Jadi berarti orang kalau yang sekarang, apalagi dari masa banyaknya COVID ini kan orang pada takut nih, mau ke barbershop atau apa, ini bisa dipanggil ke rumah. Bisa dipanggil, dan memang tujuan kita ini si Pangling jadi solusi di saat pandemi ini. Oke, ini ide awalnya gimana ini? Ide awalnya bisa sampai tercetus ada Pangling itu gimana sih? Ini cukup panjang juga. Pertama kita punya tujuan pengen membangun dari profesi cukur sendiri. Oke, berarti emang basically tukang cukur semua nih maksudnya? Sebagian dari tukang cukur dan saya pribadi dari penggiat IT. Penggiat IT, kita sudah lama juga punya impian pengen membangun aplikasi ini. Ketemulah dengan salah satu LPK di Garut yang punya visi sama. Pada akhirnya kita sepakat untuk mendorong profesi cukur ini untuk lebih mulia lagi kan. Oke, berarti maksudnya udah ada ide dari dulu tuh untuk bikin aplikasi, apa aplikasi langsung khusus ke tukang cukur itu? Sebetulnya awalnya dorongan kita ini dari penggiat cukurnya. Oke. Jadi ada salah satu penggiat cukur yang sudah punya impian sejak lama gitu kan. Namun baru terrealisasi di 2019 kemarin kan. Oke. Jadi tapi aplikasi ini baru launching sekarang kan maksudnya? Betul baru launching. Apa emang di awalnya didesain itu memang pas ketika saat pandemi, apa memang sebelum pandemi memang udah? Sebetulnya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Betul, sebetulnya. Sebelum pandemi 9 bulan kurang lebih ya, sebelum 2020 itu kita sudah sepakat dengan salah satu LPK kita akan membangun aplikasi ini. Namun memang sempat terhenti pada saat ada COVID itu. Iya betul. Tapi justru gua tuh mikirnya kayak gini loh Kang, maksudnya jadi kayak ini memang aplikasi yang memudahkan orang di saat masa pandemi ini. Hanya dibikin lah, padahal berarti idenya memang udah dari dulu. Sudah lama betul. Cuman memang judul maksudnya kayak gini, masa pandemi ini kan memang mempercepat teknologi itu benar-benar ini ya, perkembangannya memang benar-benar cepat sekali gitu, dan ini bisa jadi salah satu solusi, dan ya saya jadi salah satu pengguna nih. Tadi saya udah saya udah dipotong dulu tadi. Saya udah coba dipotong tadi, nyobain, dan dipotongnya pun memang menggunakan benar-benar protokol kesehatan ya. Tadi tukang cukurnya udah pakai APD, pakai perlengkapan juga, ada disinfektannya, terus hand sanitizer. Nanti di akhir video gue bakal kasih lihat videonya seperti apa, tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang aplikasinya. Berarti gini, Kang Emil sendiri sebenarnya basicnya bukan tukang cukurnya berarti kan kalau Kang Emil kan? Kalau nenek moyang kita tukang cukur. Oke. Cuman saya pribadi memang basicnya di penggiat IT. Oke. Tapi berarti ada turunan juga tuh. Jadi darah-darahnya juga ada ya. gitu kan. Ya karena Garut itu memang terkenal sekali ya. Dan memang kan salah satu pelopor ya di Nusantara ini, dari 4 pelopor di bidang cukur, salah satunya Garut yang paling terdepan. Maksudnya di Indonesia? Betul, di Indonesia. Oh serius? Saya nggak tahu malah sejarahnya itu seperti apa. Jadi ada 4 ya, suku Minang, suku Sunda dipegang oleh Garut, suku Jawa sama Madura, satu lagi Tionghoa. Itu yang mengembangkan aktivitas cukur di Nusantara. Oke. Gitu kan. Itu berarti sekitar tahun berapa ya kalau bisa? Udah sangat lama. Dari sebelum kemerdekaan malah atau setelah kemerdekaan? Iya betul, dari zaman penjajahan Belanda si profesi ini sudah berkembang. Oke. Bahkan mungkin yang nyukur Belanda dulu juga orang gitu juga ya. Wah. Dan salah satunya cerita dari orang tua kita itu, jadi semasa dulu ada pemberontakan tahun-tahun di zaman DITI ya kalau nggak salah gitu kan. Nah cara bertahan hidup si orang Garut ini ketika menyebar keluar, itu salah satunya dia dengan mencukur, salah satunya gitu kan. Oke, di bawah pohon rindang dulu ya kalau dulu kan kayak gitu kan.
Oke, pantesan. Jujur, saya tahu kalau misalnya tukang cukur ini adalah profesi yang bisa dibilang identik dengan orang Garut ya. Karena kalau di luar kota di Jakarta kan, kebanyakan kalau tukang cukur pasti orang Garut. Tapi saya nggak tahu sejarahnya justru. Kalau sampai ibaratnya jadi pelopor di Nusantara itu, saya kira ini keren sekali ya. Sangat keren. Iya, dan ini juga harus diangkat loh sebetulnya. Dan maksudnya, nah tapi profesi ini memang turun temurun terus kayak gitu nggak? Misalnya keluarga yang dia nenek moyang itu tukang cukur, pasti bakal ada nggak sih di bawahnya tuh mereka yang jadi tukang cukur juga gitu? Kebanyakan ya kalau kita setelah jejak pendapat dengan beberapa penggiat cukur, kebanyakan memang turun-temurun seperti itu. Walaupun tidak semuanya, makanya di Garut itu salah satunya ada sentral penggiat cukur atau penghasil orang-orang cukur berbakat, yaitu di daerah Banyuresmi. Itu ada kampungnya kan? Ada kampungnya. Kampung apa sih namanya? Apa ya? Ya saya tahu di Banyuresmi ada kampungnya. Bahkan, nah saya pernah diajak masuk ke situ pas lihat ke sana, kan banyak tuh rumah-rumah yang gede-gede tuh. Betul. Terus mereka bilang, tahu nggak nih yang punya rumah-rumah gede tuh ini orangnya tukang cukur semua loh, katanya bilang kayak gitu. Itu serius ya bener ya? Iya bener, karena memang kebanyakan mereka merantau ya. Merantau di luar sana, mereka ada yang buka usaha sendiri, ada juga yang bekerja di tempat lain gitu kan. Nah mereka mungkin pas kembali ini jadi panutan juga bagi keluarga, karena banyak yang berhasil juga di dunia cukur ini ketika merantau di luar gitu kan. Dan sebetulnya nggak ada bedanya kan antara tukang cukur yang kita suka lihat kan, misalnya kayak disebutnya apa sih, barbershop ya? Iya, misalnya barbershop kayak gitu sama yang di salon itu sebenarnya sama-sama aja mungkin ya, hanya berbeda di treatmentnya aja berarti. Karena mungkin detailnya ya, kalau barbershop ini kan lebih condongnya ke cowok ya. Kalau salon memang cowok-cewek masuk gitu kan. Cuman kalau hari gini memang kebanyakan para pria ini lebih memilih barber gitu kan. Betul. Jadi gengsinya beda gitu kalau udah masuk ke barbershop ini. Karena ya jujur kalau masalah grooming itu sebetulnya kan bukan cewek aja kan. Sebetulnya cowok pun juga sekarang lebih narsis padahal sebetulnya grooming udah pakai pomade, pakai apalah yang kayak gitu. Nah Kang, balik lagi nih ke aplikasi Pangling tadi. Berarti si aplikasi ini tadi dibilang kan ada 8 fitur. Betul. Layanannya apa aja berarti yang ada di aplikasi ini? Cukur semua atau kayak gimana? Kita membangun ekosistem di dunia cukur. Di aplikasi ini saling keterkaitan. Pertama kita ada namanya call barber. Call barber ini si konsumen bisa memanggil tukang cukur ke rumah. Gitu kan? Mungkin kalau ada di salah satu aplikasi lain ya, yang saat ini sudah berkembang, contoh Gojek, itu kan ada namanya GoRide. Untuk nganter driver dipanggil gitu kan. Nah, kalau kita call barber. Call barber. Yang selanjutnya ada aplikasi barbershop, pangkas rambut, dan salon. Jadi 3 aplikasi ini adalah aplikasi reservasi. Jadi konsumen bisa booking, misalkan dia nyari berdasarkan GPS. Yang paling deket di mana misalnya paling deket di mana, ketemu, terus dia bisa menentukan waktunya kapan. Jadi bisa booking duluan ya. Betul. Dan kita di aplikasi nanti ini ada waktunya ya 7 hari kita kasih untuk bookingnya. 7 hari sebelumnya berarti. Betul. Dan 7 hari ke depan juga bisa kan? 7 hari ke depan bisa. Kan? Karena memang situasi sekarang inilah, contoh di daerah kota besar itu memang cari waktu untuk kebutuhan gaya hidup ini memang sangat luar biasa rumit juga. Iya. Makanya kita menangkap peluang itu dan kita pengen membantu masyarakat ya, tentunya supaya lebih mudah lagi dalam hal itu. Nah terus yang selanjutnya ada pangkas rambut, salon itu modelnya sama reservasi, cuman bedanya kita ada kriteria. Kalau di salon mungkin lebih ke perempuan ya. Kalau salon pun juga ada terdaftar di sana. Betul. Ada. Dan layanannya mungkin menu layanannya berbeda mungkin dengan salah satunya gitu kan. Terus pangkas rambut mungkin perbedaannya nanti di masalah harga ya. Karena kalau barbershop mungkin kebanyakan levelnya menengah ke atas dari harga ya. Tapi kita punya pemikiran harus adil juga nih. Ketika banyak anak sekolah gitu yang ingin mencoba layanan ini ya. Nah, maka kita jajaki tarif pangkas rambut ini cukup terjangkau bagi anak sekolah. Gitu kan. Namun demikian nanti kita edukasi ke para pangkas rambut supaya standar pelayanannya disesuaikan. Berarti ada pangkas rambut, ada barbershop, ada salon gitu maksudnya. Berarti ada 3 berarti. Itu baru 4 ya tadi, baru 4. Selanjutnya ada kandidat. Fitur kandidat ini kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang pengen belajar cukur.
Jadi nanti mereka masuk ke aplikasi itu, di sana sudah terdaftar beberapa LPK yang sudah kerjasama dengan kita, dan LPK yang muncul itu berdasarkan GPS yang kondisinya si konsumen itu. Gitu. Oke. Jadi mereka tinggal pilih mau masuk atau mau pelatihannya di LPK mana, klik. Itu udah banyak nggak LPK-nya? Untuk saat ini kita ada beberapa daerah yang sudah daftar, cukup lumayan. Tapi kita sementara tetap orientasinya masih di Garut. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada aplikasi fitur Join. Join ini gini, kita juga sudah analisa juga ada beberapa instansi perusahaan yang memang butuh supaya karyawannya itu dicukur. Dan relatif banyak orangnya gitu kan. Contoh ada perusahaan-perusahaan misalkan di bidang satpam nih misalkan betul. Jadi dia ketika akan meluncurkan anggotanya ke salah satu klien, maka si satpam itu kan harus dipotong rambut. Iya. Biasanya jumlahnya cukup banyak. Iya. Nah itu lumayan kesulitan juga mencari tukang cukur yang bersifat dadakan ya. Nah, kita fasilitasi di sini ada fiturnya. Jadi mereka boleh booking untuk berapa orang dan fasilitas harga jelas berbeda. Gitu ya. Tapi intinya sama aja kayak si call barber itu, hanya jumlah si barbernya lebih banyak gitu kan. Ya itu bagus banget kan, banyak bisa dengan kepolisian kan, bisa dengan TNI kan kayak gitu kan. Ini cukup komplit juga ya ternyata ya si aplikasinya. Dan yang terakhir ada locker. Nah, locker ini gini, kita kan kerjasama nih dengan salah satu LPK. Dia mencetak terus lulusan di profesinya gitu kan. Nah yang baru-baru ini nanti kita bisa munculkan di locker tersebut. Karena setelah kita analisa juga di daerah kota besar ini, para owner barbershop ternyata cukup kesulitan juga mencari karyawannya ya. Nah kelebihan dari kita ini, siswa yang kita munculkan di fitur itu sudah terjamin sertifikasinya. Jadi nilai trustnya beda gitu kan. Oke. Dan kita sebagai pihak ketiga nanti akan menjamin bahwa si lulusan ini memang skillnya sudah mumpuni gitu kan. Oke. Tapi belajarnya tetap di LPK yang tadi kerjasama itu ya. Betul. Oke, ini coba gue rangkum dikit nih. Ini enak banget nih, maksudnya pertama si aplikasi ini kita bisa manggil tukang cukur kalau kita pengen tukang cukur kan. Yang kedua kita boleh manggil booking tempat kan. Betul. Mau di mana, salon mana, barber mana yang kayak gitu. Betul. Nah, terus tapi yang tadi yang paling bikin saya maksudnya terkesan juga bahwa ini nggak tok jualan doang kan. Betul. Tapi bahkan juga memberikan kesempatan pelatihan. Betul. Untuk mereka yang ingin punya kemampuan gitu kan. Kan bisa aja misalnya contoh saya sendiri, saya pengen punya kemampuan potong rambut lah. Betul. Walaupun saya nggak punya niat jadi seorang barber misalnya kan, menjadi seorang tukang cukur atau misalnya penggiat cukur tapi saya bisa kan ikutan di sana kan? Bisa, untuk siapa saja bisa yang punya minat. Ya. Oke, ini pasti yang paling penting nih, orang bakal bertanya. Pertama, kalau saya ingin menggunakan layanan call barber tadi, rate-nya itu di berapa sih? Yang harus kita bayar? Harganya ya? Ya, harganya itu. Nah, ini cukup. Ada variasinya atau gimana nih? Cukup menariknya begini ya, kalau untuk harga ini memang kita sudah dialog juga dengan beberapa penggiat cukur. Jadi kita selalu menjaga keseimbangan supaya ekonomi ini sehat. Jangan sampai ada aplikasi tapi menumpulkan konvensional. Nah, jadi kita setiap daerah itu berbeda Kang harganya. Oke. Tergantung zonasinya gitu maksudnya. Betul. Contoh Bandung sama Garut itu pasti berbeda, apalagi dengan Jakarta. Kalau harga Garut kita terapkan di Jakarta akan terlalu murah. Iya betul. Harga Jakarta kita terapkan di Garut begitu juga. Oke, sorry. Emang aplikasi ini sudah ada di luar kota juga? Apa baru ada di Garut nih? Kita untuk peluncuran pertama ini di Garut. Oke, baru peluncuran. Tapi nantinya kita bakal menyebar ke Bandung, ke Jakarta betul, juga. Wow, karena kita memang untuk Indonesia ya si aplikasi ini. Betul keren. Oke. Balik lagi tadi berarti untuk di Garut aja. Kira-kira berapa misalnya itu si Garut kita kisaran dari 40 sampai 55. Apa yang bikin beda? Yang bikin bedanya tentunya kita pertama ada standar protokolnya. Oke. Protokol. Jadi kita mengikuti juga aturan dari pemerintah ya. Kita sesuai protokolnya. Terus yang kedua mungkin ada fasilitas yang diberikan dari kedua belah pihak ya. Contohnya ke depan ini nanti kita ada reward untuk kedua belah pihak gitu kan. Kita memacu juga ke para barbernya supaya melayani dengan baik karena dia akan dapat beberapa poin yang tentunya
menguntungkan bagi si barber. Sebaliknya juga bagi konsumen. Konsumen itu harus objektif kasih rating ya kepada barber. Oke. Jadi ada penilaian juga ya. Ada penilaian juga. Nah, si konsumen juga itu nanti ada reward untuk konsumennya gitu. Apa diskon misalnya atau apa? Bisa berupa diskon, bisa berupa voucher gratis dan lain-lain gitu Oke. kan. Enggak, maksud saya tadi gini Kang. Misalkan tadi ada rate-nya tuh 40.000 sampai 55.000. Yang membedakan antara yang 40 sama 55 itu apa? Untuk di Garut ya. Apakah dari misalnya kalau ini ada beda-beda layanannya nggak sih, misalnya kalau ini botak licin misalnya kayak atau apa, itu nggak beda? Mungkin untuk pertama ini kita standar dulu Kang. Standar kita terapkan SOP-nya kepada para barber ini, keinginan dari para konsumen apapun kita layani untuk awal. Nah, selanjutnya nanti kita munculkan ada beberapa jenis model rambut dan itu berbeda-beda harganya. Berarti tergantung tingkat kesulitannya itu ya. Karena setelah saya tanya juga ke beberapa barber ya, ada salah satu model yang memang cukup fantastis harganya. Gitu kan. Dan tidak semua tahu juga. Ya. Terus kelebihan yang selanjutnya Kang, kelebihan yang selanjutnya ketika si barber ini punya rating bagus, ya, dia mendapatkan fasilitas jadi barber langganan. Boleh ya? Boleh. Jadi soalnya kalau motor misalnya kayak aplikasi motor nggak bisa, lu harus muter terus gitu kan. Nah, nanti kita muncul nih si barber A ini dia sudah ratingnya misalkan 7 ya. 7, maka dia berhak mendapatkan fasilitas itu. Nah, nanti konsumen ketika masuk dia bisa melihat, oh ini yang bisa. Jadi bisa milih langsung. Betul, bisa milih langsung. Tapi kalau awal-awal misalnya, misalnya saya coba nih, itu berarti random, pilihannya bakal random. Ya. Berdasarkan jarak terdekat. Jarak terdekat. Ya, untuk awal. Tapi nantinya misalnya, ya kan kayak gitu kan. Betul. Yang namanya dicukur kan kadang kita juga, gue nggak pengen pakai situ mah agak gimana gitu kan. Pengennya pakai yang ini. Nantinya bisa. Tapi khusus mereka yang mau udah dapat ratingnya bagus. Dan harganya juga tentunya kita kasih kesempatan kepada si barbernya untuk negosiasi dengan konsumen. Berarti tidak muncul di sana? Tidak muncul di sana. Nah, ini pembayarannya ini ada saldo kayak gitu nggak sih? Iya, betul. Ada saldo juga. Bisa betul. Udah pakai apa, layanan apa? Kita bikin layanan saldo digital sendiri ya. Tapi sifatnya itu hanya sebagai alat pembayaran. Ngisinya berarti lewat mana? Kita bisa top up di Alfamart, di Indomaret juga, bahkan bisa bertelepon ke beberapa bank. Bisa pakai m-banking juga yang kayak betul, gitu. Betul. Tapi berarti ada dompet sendiri ya? Namanya apa layanan itunya? Namanya LinkPay. LinkPay? Iya, LinkPay. Berarti maksudnya orang udah bisa langsung pesan di sana. Betul. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Tadi kan dibilang bisa dipanggil misalnya kayak gitu. Nah, layanannya kan berarti ada potong rambut. Kalau yang untuk ke rumah itu hanya potong rambut atau bisa yang lainnya? Contoh misalnya kayak kerimbat yang kayak gitu-gitu udah ada belum nggak? Untuk awal ini kita masih standar. Dan salah satu kelebihan dari seni pangkas rambut Garut ini kan endingnya itu ada pijat ya. Mungkin itu untuk standarnya gitu kan. Nah, ke depan kita memang sudah siapkan juga nanti karena kemampuan barber ini kan bermacam-macam ya. Contoh dia memang jago ya di masalah cuci rambutnya, dan nanti kita munculkan juga. Gitu. Nah, iya, karena jujur saya kalau misalnya ke tukang cukur itu kan yang paling ditunggu tuh yaitu pijatannya itu. Betul. Ada nggak sih fitur yang khusus bisa mijat doang? Karena jujur dulu pernah tuh kalau misalnya lagi kuliah gitu kan, terus beres pulang main basket, terus gue pengen ke tukang cukur aja, pengen dipijit doang gitu, bayarnya mah kagak sih. Tapi itu yang terjadi memang begitu ya Kang ya. Ada yang memakai layanan kita. Terus dia itu sebetulnya itu tujuannya pengen dipijat doang. Iya kan? Dipanggil cukurnya mah enggak gitu kan, tapi akhirnya dipijat gitu kan. Nah, ini pengguna layanan ini apakah misalnya yang tadi khusus cowok, apakah cewek juga udah bisa? Nah, kalau untuk call barber ini sementara untuk cowok. Ya, untuk cowok paling kalau misalnya cewek bisa menggunakan aplikasi yang untuk salon tadi ya? Salon. Jadi nanti ini gini, si call barber ini nanti ada pengembangan juga. Ketika dia diklik ada standar barber, ada standar salon. Jadi kita tetap adil gitu kan. Oke. Ini kan banyak juga nih permintaan. Iya, nah itu karena saya tadi mau nanya.
ini gimana dengan kualitasnya? Misalnya orang kan yang biasa di salon, pasti dia mikir mungkin beda-beda ya. Misalnya ada yang berpikir bahwa kalau misalnya sama tukang cukur biasa mungkin seperti bakal beda atau apa. Betul. Oh, jadi ada dipisahkan seperti itu? Dipisahkan. Dan kita juga sudah ada pembicaraan dengan beberapa komunitas salon. Kan? Jadi memang standarnya itu nanti tercantum di sertifikat itu kan, sertifikat resminya ya. Jadi baik barber atau nanti si salonnya sendiri itu sudah terjamin gitu kan keahliannya. Oke. Gitu kan. Dan itu bisa milih kan nantinya gitu. Betul, kan? Bisa milih. Wah, ini jenius nih kalau saya bilang jujur. Saya bangga banget nih kalau misalnya memang di Garut ada muncul seperti ini. Bahkan tujuannya kan bukan hanya di Garut, bisa sampai nasional. Misalnya gitu, akhirnya tetap yang mengisi itu yaitu orang-orang Garut juga yang akhirnya bisa keluar kota, misalnya seperti itu. Nah, tadi kan ada ini untuk si konsumen. Nah, untuk teman-teman juga yang tadi kan ada aplikasi join juga ya. Betul. Join. Buat teman-teman yang memang punya kemampuan itu bisa ikut join. Tapi nanti bakal ada tes proper testnya dulu atau kayak gimana? Selalu ada. Selalu ada kan? Bakal nanti. Selalu ada. Nah, dan ini pertanyaannya ini, emang menjanjikan nggak sih kalau misalnya kita memilih profesi menjadi seorang tukang cukur, dan misalnya saya akhirnya memilih untuk nggak buka barber sendiri tapi saya join aja deh misalnya di Pangling. Cukup menjanjikan ya, karena memang profesi ini profesi yang cukup lama juga ya, baik konvensional dan mungkin memang ada beberapa juga yang sudah luncur ya beberapa aplikasi. Sampai saat ini pun mereka masih eksis kan. Di Indonesia sudah ada beberapa, namun yang saya lihat sifatnya masih mandiri, jadi tidak ada ekosistem. Oke. Ya. Nah, makanya di sini kita mendorong pertama nilai trust masyarakat dulu ke profesi ini. Kita bangun sertifikasinya dulu kan. Jadi mereka nyaman ketika ada si barber yang datang gitu kan. Nah, selanjutnya ini mendorong juga ke masyarakat umum ya, karena kita salah satu visinya kan untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, nanti omset yang kita dapat ini nantilah tanya ke rekan-rekan barber gitu kan. Oke. Ini cukup menjanjikan. Total udah ada berapa barber yang teman-teman yang join di sini? Yang join ya. Kalau untuk Garut ini ada 50 dan list kita ada 200 kan untuk Garut ya. Listnya ada 200. Betul. Dan itu yang mereka yang udah punya barber sendiri pun boleh tetap ikut join. Boleh. Itu salah satunya banyak si Pangling ini banyak dukungan ya dari beberapa konvensional. Iya, misal saya tuh selalu misalnya dipotong, taruh misalnya di si Arif lah atau misalnya di mana gitu. Betul. Nah, saya pengen menggunakan aplikasi tapi saya pengen panggil si Arifnya misalnya yang datang ke saya, atau misalnya si Kang Yanto misalnya gitu kan. Bisa juga kan misalnya dianya yang dipanggil gitu kan. Untuk awal ini belum. Nanti setelah setelah ada bintang-bintang itu ya. Tergantung nanti ya. Oke. Paham. Ini asik sih, tapi jujur ini bisa menjadikan solusi juga buat kita. Yang saya jujur ketika masa awal-awal COVID itu pandemi kan takut banget kan, pengen dipotong rambut tuh. Betul. Mau datang, dan ini ada aplikasi yang memudahkan, dan bahkan juga dari standar protokol kesehatan juga terjaga kan? Terjaga banget. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Gimana caranya untuk orang-orang pengen bisa mendownload aplikasi Pangling? Jadi aplikasi ini sudah luncur di Play Store. Oke, ada di Play Store. Di App Store ada juga nggak kalau untuk pengguna iPhone? Kita sementara baru Android aja. Oke, baru di Android. Jadi kita di Play Store. Siapapun udah bisa download di situ, dan tidak terlalu besar juga ininya, size-nya ya. Oke. Cukup relatif kecil. Namun ya itu ketika publik yang di luar Garut ini untuk sementara belum terlayani oleh kita, itu mohon maaf. Kami nanti informasikan juga di. Ya, apa-apa nanti bakal berkembang. Yang penting di Garut juga udah booming nanti. Kalau di Garut sendiri itu sudah tercover sampai berapa persen zona yang ada di Garut? Karena Garut kan luas banget juga ya. Betul. Ada 42 kecamatan gitu loh, Kang. Nah, kita itu kan ada 14 kecamatan ya, Kang ya. 14 kecamatan yang sudah tercover. Jadi dari 200 orang itu kita bagi, Kang. Jadi gimana caranya 200 orang ini bisa menempati setiap kecamatan itu. Sebetulnya kan jumlah Garut itu kan ada 2 juta sekian ya. Kalau misalkan lebih dari 200 juga sih sebenarnya oke. Namun karena kita berusaha adil ya, ada konvensional. Betul. Kita harus sehat gitu kan. Oke, dengan 200 sepertinya cukup. Ini keren, jujur saya dari tadi tetap muji nih, karena ini salah satu aplikasi yang saya bilang cukup inovatif.
Karena memang sebetulnya dari dulu jasa layanan memanggil tukang cukur ke rumah itu sebenarnya dari dulu sudah ada sebetulnya kan, cuma biasanya masih personal dan kayak gitu. Nah sekarang ada aplikasi yang bisa langsung menampung semuanya. Jadi ini aplikasinya berguna pertama memang untuk masyarakatnya. Yang kedua juga mungkin teman-teman yang punya profesi di jadi tukang cukur selama ini, aduh gue selama pandemi ternyata sepi job atau apa. Ini bisa jadi salah satu solusi ya. Ada lupa tadi yang belum disampaikan yang menarik ya Kang. Tadi kan ada fitur locker tuh. Nah jadi kita juga nanti si para barber yang berpengalaman, yang belum punya job ya, itu kan masuk di situ nih. Nah sementara ini kan kita ketahui ada beberapa pejabat di pemerintahan kita itu yang sudah punya cukur pribadi ya, tukang cukur pribadi. Oke. Contoh Bapak Presiden kita gitu kan. Nah jadi kita juga memberi kesempatan kepada semua orang kalau mereka pengen punya barber langganan gitu kan. Asisten lah gitu ya. Asisten pribadi lah betul. Itu bisa masuk juga di fitur locker, dia bisa memilih. Nanti ada rating di situ. Rating, dan rating itu menentukan harga juga. Oke. Itu yang tadi lupa disampaikan. Wah, keren banget tuh kalau kayak gini. Ya, ini ya kayak gitu Kang. Terima kasih udah berbincang sama saya dan saya doakan juga mudah-mudahan si fitur ini harus didengar oleh banyak orang. Jadi harus banyak orang yang tahu, teman-teman download karena yang namanya kebutuhan cukur itu udah kebutuhan udah kayak kebutuhan sehari-hari lah gitu. Orang tuh pasti bakal butuh untuk grooming. Jangan lupa untuk download aplikasi Panglingnya. Tadi saya yang udah nyobain dipotong oleh teman-teman dari apa komunitas Pangling disebutnya atau apa? Pangling ya. Ya, komunitas Pangling berarti. Dan saya udah mencoba dan hasilnya sangat bagus, keren dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, oke, terima kasih kalau kayak gitu kan. Dia posisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.